semua orang, baik itu orang benar, orang fasik, orang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin, orang yang sehat, normal, orang yang cacat, orang yang sakit, dan sebagainya. Semua orang memiliki nasib yang sama, yaitu sesudah kehidupan di dunia ini, semua akan menuju ke alam orang mati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah nasib semua orang sama. Pernahkah kita berkata kepada seseorang, nasibmu baik sekali ya, kok nasib saya tidak sebaik kamu? Dan perkataan ini berkonotasi pada keadaan seseorang. Apakah dia kaya, sehat, beruntung, dan hal ini dibandingkan dengan apa yang kita alami. Ketika yang kita alami adalah hal yang buruk, maka kita mengatakan nasib kita tidak sebaik orang itu. Mari kita baca nasihat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 2 sampai yang ketiga. Pengkhotbah 9 ayat 2 sampai yang ketiga. Segala sesuatu sama bagi semua orang. Nasib itu sama, baik bagi orang benar maupun orang fasik, bagi orang baik dan tahir maupun orang najis, bagi orang yang mempersembahkan kurban maupun yang tidak mempersembahkan kurban. Sebagaimana orang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut bersumpah. Inilah kemalangan dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kekonyolan ada dalam hati mereka seumur hidup. Sesudah itu mereka menuju alam orang mati. Ayat ini menjelaskan bahwa semua orang, baik itu orang benar, orang fasik, orang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin, orang yang sehat, normal, orang yang cacat, orang yang sakit, dan sebagainya. Semua orang memiliki nasib yang sama, yaitu sesudah kehidupan di dunia ini, semua akan menuju ke alam orang mati. Nasib ternyata berbicara bukan tentang apa yang dialami di masa kini, tetapi apa yang akan terjadi di masa yang mendatang. Dan nasihat pengkhotbah di ayat berikutnya, di Pengkhotbah 9 ayat 4 dan ayat 5. Mari kita baca di Pengkhotbah 9 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi siapa yang termasuk di antara orang hidup mempunyai harapan? Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sebab orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada lagi upah bagi mereka, bahkan kenangan akan mereka sudah lenyap. Anjing yang lebih lemah daripada singa akan lebih berarti jika dibandingkan anjing hidup dengan singa yang mati. Hal ini berarti bahwa selama kita masih hidup, kita lebih berharga daripada jika kita sudah mati. Saat kita hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Karena jika kita sudah mati,
maka kita tidak dapat kembali lagi. Atau kita tidak dapat merubah apapun juga. Dan ingatlah tentang kisah Lazarus yang miskin dengan orang yang kaya. Mereka tidak bisa saling berhubungan dan tidak bisa kembali kepada alam kehidupannya lagi. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan kesempatan yang ada ini, yang singkat ini dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Kita baca Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Hendaklah pakaianmu selalu putih dan janganlah tiada minyak di atas kepalamu. Ayat ini mengingatkan kita supaya jagalah kekudusan hidup kita, sehingga kita dapat mempertahankan minyak yang selalu ada di atas kepala kita. Artinya, dengan kekudusan, selalu ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Jangan kita sia-siakan waktu kita yang singkat dan masih ada ini. Ayo kita gunakan sebaik mungkin. Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai yang ke-12. Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai yang ke-12. Lagi pula aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan pertempuran bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan penghargaan bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Sesungguhnya manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, ketika hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan bahwa semua manusia mempunyai nasib yang sama dan memiliki kesempatan yang sama pula, dengan catatan selama ia masih hidup di dunia ini. Jangan sampai terlambat, karena kita tidak tahu kapan waktu atau ajal kita tiba, sehingga kita tidak menyesal, tetapi kita tetap bersyukur karena kita telah siap untuk Tuhan memanggil kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan tentang nasib semua orang sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu menasehati kami ya Tuhan. Seringkali kami iri terhadap orang-orang di sekitar kita. Seringkali kami mengeluh. Tetapi melalui firman Tuhan kami disadarkan bahwa kami bersama semua orang memiliki nasib yang sama. Kami memiliki waktu yang ada yang begitu singkat. Dan biarlah Tuhan, kami dapat mempergunakan sebaik mungkin di mana kami bisa berubah. Kami bisa menjaga kekudusan. Kami bisa menjaga supaya pakaian kami menjadi putih bersih dan ada minyak di atas kepala kami. Roh Kudus selalu menaungi hidup kami. Tuhanlah yang memimpin setiap langkah kami, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You.
is my desire to